Malam di desa Wening selalu terasa lain. Apalagi ketika bulan purnama muncul sempurna di langit. Pucat, bundar, dan diam seolah mengintip dari balik kabut. Angin berhenti di antara pepohonan bambu, dan suara jangkrik pun hilang seakan takut bersuara. Malam itu adalah malam satu suro, malam yang paling ditakuti di desa ini. Ratri baru saja turun dari bus tua di depan gapura desa. Matanya menatap ke sekeliling, sawah gelap terbentang, dan lampu-lampu rumah tampak padam semua. Ia menarik koper kecilnya dengan langkah ragu. Tak ada suara, tak ada orang, hanya bau tanah lembab dan kembang yang samar terasa di udara. Begitu sampai di depan rumah, ibunya sudah menunggu di teras. Wajahnya pucat, rambutnya disanggul, dan tangannya menggenggam dupa yang masih berasap. "Kamu datang di waktu yang salah, Ratri," suara ibunya pelan, hampir seperti bisikan. "Kenapa, Bu?" Ratri tersenyum, mencoba mengabaikan rasa dingin yang merayap di tengkuknya. Malam ini, malam satu suro. Tidak boleh ada yang keluar rumah. Tidak boleh menyalakan lampu terang. Tidak boleh bicara keras. "Ah, ibu masih percaya hal begituan?" Ratri tertawa kecil. "Itu kan cuma mitos." Ibunya menatap tajam. "Bukan mitos. Ini adat. Sudah ratusan tahun. Kalau kau dengar gong berbunyi, atau langkah orang lewat di luar, jangan tengok, jangan buka pintu." Nada suaranya bergetar. Ratri mulai merasa aneh. Dulu ia sering mendengar cerita tentang malam satu suro. Katanya malam itu dunia manusia dan arwah jadi satu, batasnya tipis sekali. Tapi dulu, itu hanya cerita masa kecil untuk menakut-nakuti anak-anak agar cepat tidur. Ratri masuk ke dalam rumah. Dinding kayu berderit pelan. Di pojok ruang tamu tergantung foto ayahnya yang sudah meninggal, tersenyum kaku dalam bingkai tua. Di bawahnya, ibunya menaruh kendi berisi air dan setangkai bunga melati. Dupa terus menyala di atas piring kecil dari tanah liat. Suara angin mulai terdengar di luar, pelan, tapi seperti berbisik. Ratri membuka jendela sedikit. Dari kejauhan, ia melihat jalan desa yang sepi, tapi di ujung sana, samar, tampak bayangan seseorang berjalan perlahan. Langkahnya lambat, kakinya seolah tak menyentuh tanah. Ratri menatap lebih lama. Sosok itu berhenti, menatap balik. Tubuh Ratri menegang. Ia buru-buru menutup jendela. "Ibu," suaranya bergetar. "Barusan aku lihat ada orang di jalan." Ibunya menunduk, tak heran sama sekali. "Jangan sebut siapapun yang kau lihat malam ini. Jangan jawab kalau mereka memanggil." "Siapa mereka?" "Yang tidak bisa pergi." Ratri menelan ludah. Ia berusaha tertawa tapi gagal. Suara gong tiba-tiba terdengar dari arah balai desa. Dalam keheningan itu, dentumannya menggema panjang. Gong. Sekali, dua kali, lalu berhenti. "Siapa yang masih main gong jam segini?" gumam Ratri. Ibunya menatap ke arah suara, wajahnya pucat. "Itu bukan gong manusia." Langit di luar mulai diselimuti kabut tebal. Aroma melati makin menyengat. Dari sela-sela pintu, tampak bayangan lewat pelan, seperti banyak orang berjalan di luar rumah. Suara gamelan halus terdengar dari jauh, lembut tapi menakutkan. Ratri menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Suara langkah kaki. 1, 2, berhenti di depan rumah. Tok, tok, pintu diketuk pelan. "Bu, ada yang datang," bisik Ratri. Ibunya tak menjawab. Ia menunduk dan komat kamit, melafalkan doa Jawa pelan sekali. Tok, tok, lagi. Kali ini lebih keras. Suara perempuan terdengar dari luar, serak, seperti menahan tangis. "Bukakan pintunya, aku kedinginan." Ratri ingin membuka, tapi tangan ibunya mencengkeram pergelangan tangannya kuat-kuat. "Bukan manusia," bisiknya. Pintu tetap diketuk beberapa kali lagi, lalu hening. Tapi dari luar terdengar suara langkah menjauh, dan samar sekali, ada tawa perempuan menggema di antara kabut. Ratri mundur beberapa langkah, napasnya cepat. Tubuhnya menggigil meski udara tak begitu dingin. Malam semakin larut. Di luar, gong berdentum lagi. Seekor ayam jantan berkokok, padahal belum subuh. Ratri mencoba menenangkan diri, duduk di dekat jendela, menggenggam ponselnya.
Ia merekam suara-suara itu, berpikir nanti akan ia tunjukkan di kota, bukti bahwa, mitos, ini cuma tradisi yang menakut-nakuti. Namun saat ia menyalakan kamera, layar ponselnya menampilkan bayangan hitam di belakangnya. Tinggi, kurus, berdiri diam menatap. Ratri menoleh cepat. Tak ada siapapun. Ia menutup ponsel, jantungnya berdetak kencang. Ibunya datang, membawa kendi air. Kalau kau takut, percikan air ini ke depan pintu. Itu air Sendang Wening. Dulu nenekmu yang ambil. Ratri hanya mengangguk. Ia tak tahu kenapa, tapi kata, Sendang Wening, membuat bulu kuduknya meremang. Sejak kecil, ia dilarang bermain ke sana. Orang-orang bilang di dasar sendang itu ada sesuatu yang ditenggelamkan. Sesuatu yang dulu nyaris membuat desa hilang. Di luar, kabut makin tebal. Suara gong berhenti. Dan tiba-tiba, semua jadi senyap total. Bahkan angin pun tak berani lewat. Hanya satu suara yang masih terdengar, gemericik air, entah dari mana asalnya. Seolah ada air yang menetes pelan, di depan rumah mereka. Ratri berjalan mendekat ke pintu, menatap celah bawahnya. Lantai kayu tampak basah. Tetesan air jatuh satu persatu, tapi, dari atas. Ia mendongak perlahan. Langit-langit rumah basah, dan dari selapapan, menetes air berwarna merah gelap. Ratri mundur, napasnya tercekik. Ibunya menatap ke atas dan berbisik lirih. Sudah dimulai. Kalian percaya, semua ini cuma kebetulan? Atau mungkin, malam satu suro memang benar-benar punya kekuatan? Kalau kamu pernah dengar cerita seperti ini di desamu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan like dan subscribe, biar aku berani lanjut ke bagian berikutnya malam ini. Malam semakin dalam. Di luar, kabut seperti tirai tebal yang menutup seluruh desa. Suara gong sudah tak terdengar, tapi hawa ganjilnya masih tertinggal di udara, seperti napas panjang yang belum selesai dihembuskan. Ratri duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang merekam dirinya sendiri. Wajahnya tampak pucat oleh pantulan cahaya. Di belakangnya, ibunya sudah tertidur di lantai, memeluk kendi air dari sendang. Rumah sunyi sekali. Terlalu sunyi. Ia menarik napas panjang. Sudah cukup, katanya pelan pada diri sendiri. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Ratri mengambil senter kecil, mengenakan jaket, lalu pelan-pelan membuka pintu depan. Engselnya berderit panjang. Suara itu seperti menembus seluruh desa. Udara luar dingin dan lembab. Kabut menempel di kulit. Jalan setapak di depan rumah basah oleh embun dan sesuatu yang berbau besi. Entah darah, entah air karat dari genting tua. Ratri menyalakan senter. Cahaya putih menembus kabut, tapi hanya beberapa meter ke depan. Di kejauhan, samar, terdengar gamelan. Nada-nadanya lembut, tapi setiap denting terasa seperti memanggil. Dering jender, bunyi kenong, dan suara perempuan menyanyi lirih dengan bahasa yang tak ia mengerti. Ratri melangkah. Kamera ponselnya merekam setiap detik. Ia bicara pelan, suaranya bergetar tapi masih mencoba tenang. Sekarang pukul 12:10. Aku sedang berjalan menuju Sendang Wening. Semua orang di desa ini bilang, gak boleh ke sana malam satu suro. Tapi aku mau tahu, ada apa sebenarnya. Ia menertawakan ketakutannya sendiri. Tapi di sela tawa itu, terdengar suara lain, langkah kaki di belakangnya. Pelan, lalu berhenti. Ratri menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia memutar lagi ke depan, ada sesuatu di tanah. Bunga melati berceceran, membentuk garis memanjang ke arah sendang. Ia menelan ludah. Oke, ini aneh. Langkah demi langkah ia ikuti jalur bunga itu. Kabut makin tebal. Udara makin dingin. Lalu tiba-tiba, di depan, samar, muncul cahaya kuning redup. Beberapa orang berpakaian adat Jawa berjalan perlahan membawa obor dan sesaji. Wajah mereka tertutup selendang hitam, gerakannya kaku. Mereka beriring menuju arah sendang. Dan yang paling depan, seorang wanita tua, rambutnya terurai, mengenakan kain batik usang, menggenggam kendi besar dari tanah liat.
Ratri bersembunyi di balik pohon jati. Ia menahan napas. Kamera di tangannya bergetar, tapi ia terus merekam. Perempuan tua itu berhenti di tepi sendang, lalu berlutut. Airnya hitam, tak memantulkan cahaya bulan. Perempuan itu berucap pelan, seperti berdoa. Semoga yang tertidur tetap diam, semoga darah lama tak menuntut lagi. Kemudian, dari balik selendang hitamnya, ia mengeluarkan kotak kayu kecil. Usang. Basah. Ia menenggelamkannya perlahan ke dalam air sendang. Air itu beriak, tidak seperti air biasa, tapi seperti sesuatu di dalamnya sedang bergerak balik. Ratri menahan napas, matanya tak berkedip. Tiba-tiba, perempuan tua itu berhenti. Kepalanya terangkat. Dan perlahan, matanya menatap lurus ke arah Ratri, menembus kabut, seakan tahu ada yang mengintip. Senter Ratri berkedip 2 kali, lalu padam. Gelap total. Dari arah sendang terdengar suara perempuan tertawa, panjang dan berat, bergema di udara seperti datang dari banyak arah. Ratri panik. Ia mematikan kamera, berlari sekuat tenaga ke arah desa. Langkah kakinya menghantam tanah basah, napasnya tersengal. Tapi aneh, jalan yang tadi lurus kini terasa berputar. Rumah-rumah tak lagi di tempatnya. Setiap kali ia menoleh, kabut menutup jalannya kembali. Ia menjerit memanggil ibunya. Tak ada jawaban. Hanya suara kendi pecah dari kejauhan. Ratri terus berlari sampai napasnya habis. Tapi setiap langkah hanya membawanya kembali ke tempat yang sama, tepi sendang. Kabut mulai terbelah. Kini, ia bisa melihat dengan jelas air sendang berputar pelan di bawah cahaya bulan. Dan di permukaannya, sesuatu muncul perlahan, kotak kayu tadi. Mengambang, terbuka sedikit. Ratri mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh air. Dingin. Tapi ada sesuatu yang bergerak di dalam, seperti tangan kecil yang menyentuh balik. Air tiba-tiba mendidih. Ratri menjerit, mundur, tapi sebuah bayangan muncul dari dalam sendang. Wanita berambut panjang, wajahnya pucat, matanya hitam penuh air, dan dari mulutnya keluar bisikan. "Kenapa kau rekam kami, darahku?" Ratri berlari lagi, kali ini benar-benar ketakutan. Namun suara itu terus mengikuti dari belakang. Sampai akhirnya, semua jadi putih. Pagi datang. Desa Wening seolah hidup kembali. Ayam berkokok, anak-anak berlarian. Tapi tak ada yang tahu. Di tepi sendang, di antara dedaunan basah, tergeletak sebuah kamera ponsel yang masih menyala. Layar menampilkan video terakhir. Ratri menatap ke kamera, berbisik pelan. "Jangan datang ke sini malam 1 Suro." Lalu video berhenti, diikuti suara tawa pelan dari balik kabut. Kabut menutup seluruh desa seperti tirai kain putih. Tidak ada cahaya selain dari bulan purnama pucat yang menggantung di atas pohon beringin tua. Di bawahnya, Ratri berdiri kaku di tepi sendang. Nafasnya masih terengah, rambutnya basah oleh embun, dan kamera di tangannya berkedip lemah. Air sendang tampak tenang, tapi di permukaannya ada sesuatu yang berbeda malam itu. Riak-riak kecil membentuk pola melingkar, seolah sedang bernapas. Aroma tanah basah dan bunga melati memenuhi udara, terlalu kuat, seperti datang dari bawah air. Ratri melangkah mundur pelan, namun kakinya terantuk sesuatu. Sebuah kendi kecil dari tanah liat, retak di sisi, masih meneteskan air. Ia memungutnya, lalu menatap ke arah sendang lagi. Kotak kayu yang tadi ditenggelamkan kini sudah tak terlihat. Tapi suara lirih masih bergema, doa, atau mungkin ratapan. "Semoga yang tertidur tetap diam." Kata-kata itu berulang, seperti gema yang menembus dari bawah tanah. Ratri menatap sekeliling. Kabut bergulung pelan, membentuk bayangan. Dari balik kabut, muncul satu persatu sosok berjubah hitam. Mereka berjalan berbaris menuju sendang, membawa sesaji, bunga 7 rupa, ayam hitam, dan dupa yang menyala biru. Langkah mereka tak bersuara, wajah mereka kosong tanpa mata. Di tengah-tengah mereka, perempuan tua berkerudung hitam memimpin ritual. Tangannya gemetar tapi mantap, suaranya rendah dan serak. "Wening, jangan bangkit. Kami masih setia. Kami masih ingat." Ratri menahan napas. Ia menekan tombol rekam, kamera kembali menyala.
Lensa ponselnya memantulkan cahaya kecil di kabut, tapi itu sudah cukup menarik perhatian. Perempuan tua itu berhenti. Kepalanya perlahan menoleh, lurus ke arah Ratri. Mata perempuan itu bukan mata manusia. Hitam, dalam, seperti rongga kosong. Ratri terpaku. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Suara perempuan itu berubah menjadi bisikan yang bergaung. "Anak, kenapa kau datang? Darahmu mengganggu kami." Ratri mundur, tapi langkahnya berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Ia menoleh cepat. Di belakangnya berdiri sosok perempuan muda, wajahnya basah oleh air sendang, rambutnya menutupi separuh wajah. Tangan dinginnya menempel di bahu Ratri. "Dia kembali, karena kau," bisiknya. Ratri menjerit dan berlari ke arah lain, tapi jalan setapak sudah berubah. Pohon-pohon yang tadi berdiri di pinggir sendang kini seolah menutup, membentuk dinding kabut. Ia terjebak. Di bawah kakinya, tanah lembab mulai berubah menjadi lumpur hitam, menelan pelan-pelan sepatunya. Suara gong tiba-tiba terdengar lagi, tapi kali ini bukan dari desa. Dari dalam air sendang. Gong, panjang, dalam, menembus telinga. Air sendang berputar cepat. Dari pusaran itu, muncul tangan-tangan pucat, menengadah ke langit. Wajah-wajah tanpa mata mengapung sebentar, lalu tenggelam lagi. Ratri berlari ke arah satu-satunya pohon besar di pinggir sendang dan bersembunyi di baliknya. Napasnya berat, matanya berkaca-kaca. Ia menatap kamera, masih merekam. Kalau aku nggak balik," katanya dengan suara bergetar, "tolong, siapapun yang nemuin video ini, jangan datang ke Sendang Wening, apalagi malam 1 Suro." Ia menatap lagi ke arah ritual. Perempuan tua itu kini berdiri sendiri di tepi air. Tangannya terulur, dan dari dalam sendang, muncul sosok perempuan berambut panjang, berpakaian kain putih basah, kulitnya pucat seperti lilin. Wajahnya separuh tenggelam air, tapi senyumnya jelas terlihat. "Dia kembali," gumam perempuan tua itu, suaranya bergetar antara ketakutan dan penyesalan. Semua ini karena gadis itu membuka jalannya lagi. Perempuan dari air menatap lurus ke arah Ratri. Dan suara lembut itu terdengar lagi, dekat sekali di telinganya meski jaraknya masih jauh. "Ratri." Ratri terdiam. Tubuhnya seperti kehilangan kendali. Matanya perlahan berubah. Pupilnya melebar, napasnya pendek-pendek. Ia melangkah ke arah sendang, tanpa sadar. Air sendang beriak setiap kali ia mendekat, seperti menyambut. "Tidak," bisik perempuan tua itu. "Jangan, dia keturunan darah lama." Ratri terus berjalan, kakinya sudah terendam air. Bayangan perempuan di sendang tersenyum semakin lebar. Air itu berputar. Lalu, semuanya mendadak hening. Kamera di tangan Ratri terjatuh ke tanah, menyorot ke langit yang dipenuhi kabut. Terdengar hanya suara air menelan sesuatu, kemudian sunyi panjang. Setelah beberapa detik, seseorang mendekat. Kaki-kaki tanpa tubuh melintas di depan kamera. Lalu perempuan tua itu membungkuk, menatap langsung ke lensa, dan berbisik. "Dia sudah di sini sekarang, kalian jangan ikut memanggilnya." Lalu gambar menjadi gelap. Kabut perlahan menipis menjelang subuh. Udara mulai bergerak lagi, membawa aroma tanah basah dan dupa yang samar. Ratri berjalan terseok melewati jalan desa. Rambutnya berantakan, pakaiannya lembab, dan matanya kosong seperti orang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Di tangannya, kamera masih menggantung, mati, tapi merekam sesuatu yang lebih gelap dari malam. Rumah-rumah di kanan kiri jalan tampak asing. Pintu semuanya tertutup rapat. Tak ada cahaya, tak ada suara ayam, tak ada tanda kehidupan. Ratri berhenti di depan rumahnya. Tampak sama, tapi tidak sepenuhnya. Dinding kayu seperti lebih tua, catnya pudar, dan di teras berdiri kendi air yang bukan milik ibunya. Kendi itu pecah di pinggir, dan dari retakannya mengalir air hitam. Ratri membuka pintu perlahan. Ruangan di dalam gelap. Bau dupa menyengat. "Ibu," panggilnya pelan. "Bu, ini aku, Ratri." Tak ada jawaban. Ia melangkah ke ruang tengah, menyingkap kain putih yang menggantung di dinding. Kain itu menutupi sesuatu yang menyerupai foto.
Tapi bukan foto keluarganya. Di bingkai itu, ada gambar perempuan berpakaian kain putih, wajahnya menatap lurus ke kamera. Senyumnya samar. Dan di pojok kanan bawah tertulis nama, Suro. Ratri menatap bingkai itu lama. Dingin merayap di tengkuknya. Ibu, suaranya semakin lemah. Dari dapur terdengar suara air menetes. Ratri mendekat perlahan. Di sana, ibunya duduk di lantai, membelakangi, menghadap kendi pecah. Rambutnya terurai, bahunya berguncang seperti orang menangis. Bu. Ratri mendekat, menyentuh bahu ibunya. Tubuh itu kaku. Perlahan ibunya menoleh, wajahnya pucat, matanya memerah seperti habis menangis lama. Kau pulang juga? Suaranya lirih, hampir seperti bukan suara manusia. Ratri menelan ludah. Aku hampir tersesat. Bu, aku lihat sesuatu di sendang. Ada orang-orang, ada perempuan. Ibunya menatapnya lama. Aku sudah bilang, jangan ke sana. Malam satu suro bukan untuk manusia. Apa maksud ibu? Aku cuma. SSST. Ibunya menutup mulut Ratri dengan jari gemetar. Kalau mereka dengar, mereka datang. Dari luar, terdengar suara langkah kaki. Pelan, menyeret di tanah. Suara itu berhenti tepat di depan rumah. Lalu terdengar bisikan. Buka pintunya, dia sudah kembali. Ratri memeluk ibunya. Bu, itu siapa? Ibunya tak menjawab. Ia menatap ke lantai, lalu berbisik lirih, darah lama memanggil darah baru. Apa? Dulu, sebelum kau lahir, desa ini pernah menenggelamkan seorang perempuan. Namanya Suro. Ia dianggap membawa bencana setelah wabah menewaskan banyak orang. Tapi Suro tidak jahat. Nak, dia hanya melindungi anaknya. Dan malam itu, mereka menenggelamkannya hidup-hidup di sendang. Ratri terpaku. Nenekmu yang ikut dalam ritual itu. Setelah itu, setiap malam satu Suro, roh Suro muncul lagi, mencari darahnya sendiri. Kami menjaga supaya tak ada yang memanggilnya, tapi kau. Ibunya menatap Ratri dengan air mata mengalir. Kau telah membuka jalannya lagi, Ratri. Karena kau keturunannya. Ratri mundur. Aku, keturunan Suro? Ibunya mengangguk pelan. Itulah kenapa kau bisa melihat mereka. Kenapa mereka memanggil namamu. Suara langkah di luar kini berubah menjadi banyak. Seperti ratusan kaki berjalan bersama. Suara gamelan kembali terdengar, lembut tapi berat, menembus dinding rumah. Cahaya samar menembus dari sela pintu, cahaya keemasan yang menari di udara. Ibunya berdiri, menggenggam kendi pecah itu, dan berlari ke depan pintu. Kalian tidak boleh masuk, teriaknya. Tapi pintu itu perlahan terbuka sendiri. Angin dingin menyapu ruangan, meniup dupa hingga padam. Di luar berdiri sosok perempuan berpakaian putih basah. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan di tangannya ada kotak kayu, yang tadi ditenggelamkan di sendang. Air menetes dari setiap ujung rambutnya. Di matanya, ada senyum yang bukan ancaman, tapi kesedihan. Ratri, suara itu lembut. Kembalikan darahku. Ratri bergetar. Tubuhnya melangkah sendiri, tanpa bisa ia hentikan. Ibunya menjerit, memeluk Ratri dari belakang. Jangan ikut dia, kau masih hidup. Tapi udara di sekitar mereka bergetar. Suara gamelan berhenti mendadak. Dan dari arah kotak kayu, muncul tangan kecil, tangan anak kecil, menyentuh ujung jari Ratri dengan lembut. Air mata Ratri menetes. Dalam sekejap, semua jadi gelap. Ratri terbangun di tengah keheningan yang ganjil. Bukan pagi, bukan malam. Udara terasa berat, seolah waktu berhenti. Di sekelilingnya hanya kabut pekat, dan tanah yang basah seperti baru diguyur hujan. Ia berdiri perlahan, matanya berusaha menembus putih kabut itu. Di mana aku? Gumamnya lirih. Suara langkah terdengar di belakangnya. Ratri berbalik. Seorang perempuan tua berdiri di sana, wajahnya keriput, rambutnya disanggul rapi, matanya menatap dengan campuran sedih dan tegas. Sudah waktunya kau tahu semuanya, katanya. Suaranya berat, seperti berasal dari dua dunia.
Siapa kau? Tanya Ratri gemetar. Perempuan itu tersenyum samar. Aku, ibumu. Tapi bukan ibumu yang hidup di masa ini. Ratri terdiam, jantungnya berdetak kencang. Apa maksudmu? Yang kau lihat tadi, ibumu yang menangis di depan kendi, dia hanyalah bayangan masa yang belum selesai. Aku adalah bagian dari darah yang sama, yang dulu mereka bakar, mereka kubur, mereka buang di sendang itu. Kabut di sekeliling mulai berputar. Di antara kabut, muncul bayangan-bayangan orang desa membawa obor, wajah mereka tegang dan ketakutan. Mereka menyeret seorang perempuan muda berpakaian putih, tangannya diikat, mulutnya berlumuran darah. Suro, teriak seseorang dari kerumunan itu. Kau sudah menyebabkan anak-anak mati. Kau harus dihapus dari desa ini. Ratri ternganga. Itu. Ya, kata perempuan tua itu. Itulah malam ketika mereka menenggelamkanku di sendang. Aku bukan dukun jahat, seperti yang mereka tuduhkan. Aku hanya seorang ibu, mencoba menyelamatkan anakku dari wabah yang tak bisa dijelaskan. Tapi mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Dan malam satu suro adalah waktu paling sempurna untuk mengorbankan satu jiwa demi keselamatan lainnya. Ratri menatapnya tak percaya. Dan anakmu? Anakku mati di pelukanku, sebelum mereka menyeretku keluar rumah. Mereka melemparkannya ke dalam kotak kayu, lalu membuangnya ke dasar sendang bersamaku. Ratri menutup mulutnya, menahan tangis. Tuhan. Sejak malam itu, lanjut perempuan itu pelan, desa ini dikutuk. Setiap malam satu suro, mereka harus membakar dupa dan menutup semua pintu. Karena aku, selalu datang mencari anakku. Ia menatap Ratri dalam-dalam. Dan sekarang, darahku kembali lewat dirimu. Kau membuka jalan yang tertutup puluhan tahun. Ratri terhuyung. Jadi aku. Ya, kau adalah keturunanku, Ratri. Keturunan yang lahir dari garis yang mereka sembunyikan. Ibumu tidak tahu sampai malam ini. Angin berembus pelan. Kabut mulai menipis, memperlihatkan pemandangan mengerikan. Sendang tua itu muncul di hadapan mereka, airnya hitam dan tenang, di tepinya berdiri ratusan sosok, bayangan manusia tanpa wajah, tubuh mereka seperti arang yang hidup. Mereka menatap Ratri. Mereka berbisik serempak. Suara mereka bergaung di udara. Darah kembali, darah kembali. Ratri menutup telinganya, tapi suara itu menembus ke dalam pikirannya. Perempuan tua, Suro, mendekat, menatapnya lembut. Sekarang kau punya dua pilihan, Ratri. Biarkan aku pergi, dan desa ini akan bebas dari kutukan. Tapi kau harus menggantikan tempatku di antara air itu. Atau, bawa aku kembali dengan darahmu, dan biarkan dunia mengingatku lagi. Ratri menatap sendang. Air di permukaannya memantulkan wajahnya. Tapi di dalam pantulan itu, matanya berubah menjadi hitam pekat, seperti mata Suro. Tubuhnya gemetar. Aku tidak ingin mati. Suro tersenyum. Tak ada yang mati, nak. Kita hanya berpindah bentuk. Tiba-tiba dari kejauhan, suara ibunya memanggil. Ratri, jangan dengarkan dia. Aku di sini. Ratri menoleh. Di ujung kabut, tampak sosok ibunya, yang hidup, berlari ke arahnya sambil membawa dupa menyala. Cahaya kecil itu menembus kegelapan, membuat sosok-sosok bayangan mundur beberapa langkah. Suro menatapnya tenang. Waktu hampir habis. Pilih, Ratri. Aku, atau mereka. Ratri menatap ibunya, lalu menatap Suro. Air matanya menetes deras. Kalau aku tak pilih apapun, apa yang terjadi? Suro menjawab lirih, maka dunia akan menyeimbangkan sendiri. Tapi keseimbangan selalu menuntut bayaran. Langit di atas mereka mulai bergetar, terdengar gemuruh halus seperti suara gendang yang dipukul perlahan. Sendang berputar, airnya naik membentuk pusaran. Ratri berteriak, mencoba berlari ke arah ibunya. Tapi langkahnya seperti tertahan sesuatu yang tak terlihat. Tangan-tangan bayangan keluar dari air, menggenggam kakinya, menariknya perlahan. Suro mengangkat tangannya. Tenanglah. Aku akan menjagamu. Ratri berteriak sekuat tenaga, dan cahaya dupa di tangan ibunya meledak. Kabut menghilang,
suara gamelan terhenti. Semuanya lenyap. Suara air. Tetes demi tetes, seperti detik jam yang memudar di udara. Ratri membuka matanya, ia sudah tidak disendang lagi. Ia terbaring di depan rumahnya, tubuhnya dingin, rambutnya basah, dan di tangannya masih ada setetes air hitam yang belum mengering. Langit di atasnya kelabu. Pagi sudah datang, tapi cahaya matahari tertahan oleh kabut tipis yang belum mau pergi. Ibunya duduk di sampingnya, mata sembab, memeluk dupa yang sudah padam. "Ratri, kau sadar?" Ratri mengangguk pelan. "Aku melihat semuanya, Bu. Tentang Suro, tentang anaknya, tentang kita." Ibunya menunduk, menahan tangis. "Aku tahu. Aku sudah lama tahu. Tapi tak berani bilang. Karena di desa ini, siapapun yang menyebut nama Suro, akan dihapus ingatannya, atau hilang bersama malam." Ratri duduk, menatap sendang yang tampak samar di kejauhan, kini tenang, tak lagi bergemuruh. "Tapi kenapa aku masih hidup?" Ibunya menjawab lirih, "Mungkin karena kau memilih sesuatu yang mereka tak duga, tidak memilih siapapun." Ratri terdiam. Ia tak ingat persis apa yang terjadi setelah cahaya dupa meledak. Hanya samar-samar ia melihat wajah Suro tersenyum, lalu menghilang dalam pusaran air. Suara langkah mendekat. Kepala desa muncul dari balik kabut, bersama beberapa warga. Wajah mereka pucat, mata mereka menatap Ratri seperti menatap seseorang yang baru kembali dari dunia lain. "Kami dengar gamelan semalaman," kata kepala desa. "Sendang bergetar, tapi pagi ini, airnya jernih lagi. Apa yang kau lakukan, Ratri?" Ratri memandang mereka satu persatu. Di antara wajah-wajah itu, ia melihat ketakutan yang sama, ketakutan akan dosa yang diwariskan. "Aku cuma ingin tahu kebenaran," jawabnya pelan. "Dan mungkin, sekarang kalian semua juga harus tahu." Ia berjalan pelan menuju sendang, diikuti ibunya dan warga. Kabut terbuka sedikit demi sedikit. Air sendang kini memantulkan cahaya matahari pagi. Tak lagi hitam, tapi berkilau keemasan. Di tengah permukaan air, sesuatu muncul perlahan, sebuah kotak kayu tua. Semua orang menahan napas. Kepala desa gemetar. "Itu, kotak yang dulu kami buang." Ratri menatapnya tajam. "Kotak tempat kalian mengubur bayi Suro." Ia turun ke tepian, menunduk, dan menyentuh permukaan air. Kotak itu mengapung ringan, lalu bergeser sendiri ke arahnya. Ratri mengangkatnya perlahan. Kotak itu terbuka. Di dalamnya, bukan mayat, bukan tulang, tapi sehelai kain putih kecil yang masih bersih. Dan di atas kain itu, ada bunga melati segar, baru mekar. Desa hening. Tak ada angin, tak ada suara. Ratri menatap kotak itu, lalu berbisik pelan. "Dia sudah tenang. Tapi kalian belum." Kepala desa menunduk, suaranya serak. Kami hanya melakukan apa yang diajarkan leluhur." "Leluhur kalian salah," kata Ratri tegas. Malam satu Suro bukan tentang menakuti arwah, tapi tentang mengingat, tentang menebus kesalahan yang disembunyikan terlalu lama. Ia menatap sendang lagi. Sekilas, ia melihat sosok Suro berdiri di seberang sana, mengenakan kain putih, rambutnya basah, tapi kali ini wajahnya tenang. Di sampingnya berdiri seorang anak kecil, menggenggam tangannya. Mereka berdua tersenyum ke arah Ratri, lalu perlahan berjalan mundur ke dalam kabut yang memudar oleh cahaya matahari. Air mata Ratri menetes. Ibunya memeluknya dari belakang. "Sudah selesai, Nak?" Tapi dalam hati Ratri tahu, sesuatu tetap tertinggal di antara air dan udara. Malam satu Suro takkan pernah benar-benar berakhir. Ia hanya tidur, menunggu waktu dipanggil lagi. Malam harinya, desa kembali tenang. Tak ada suara gamelan, tak ada dupa. Ratri duduk di teras rumah, menatap bulan purnama yang naik perlahan di langit. Ia menyalakan kamera yang sejak awal rusak. Kali ini lampunya menyala. Rekaman terakhir muncul di layar. Gambar kabur. Kabut tebal. Lalu wajah Suro muncul, menatap langsung ke arah kamera, ke arah Ratri. Tapi di detik terakhir sebelum video berhenti, bibirnya bergerak, membisikkan sesuatu. "Terima kasih, Ratri."
Ratri tersenyum kecil, lalu menatap kamera itu lama. Ia menutup lensa perlahan, seolah menutup mata seseorang yang akhirnya bisa beristirahat. Namun, ketika ia menatap pantulan di jendela, ia terdiam. Di balik pantulan wajahnya sendiri, ada bayangan Suro berdiri di belakangnya. Tersenyum. Dan di kejauhan, dari arah Sendang, samar-samar terdengar gamelan pelan, lembut, seolah berjanji akan datang lagi, tahun depan.